Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berhenti kembali, guys. Nonton Indosiar ya. Tap. Delapan menit kan? Kamu pagi sih? Nanti sakit. Besok malam kita bertemu lagi. Bertemu lagi. Besok weekend pagi. Biasa pagi. Oh. Jam segini udah di kantor. Iya dong. Ya. Ini earnya dibuka kok. Aku aja lagi nggak serak dengan semua, karena orangnya masih belum tetap kan, masih berubah-ubah. Hah? Iya, ganti terus. Iya, percuma kan, makanya aku sih minta tenggat waktu sampai besok terakhir ya, karena nggak bisa kalau kayak gini terus. Kita kan butuh koordinasi macam-macam kan. Rambutku lepek banget. Terus iya kan, bolong gitu kan, tuh jatuh kan. Lepek ya. Ini aku juga nih akhirnya aku giniin rambutku. Abis lepek, dibilang lepek juga gimana gitu kan. Bingung juga. Aku dari tadi yang itu aku udah bilang, ini hari ini cewek-cewek, jadi ditarget aja make upnya gitu. Harus punya target. Nggak juga. Bete ganti-ganti orang tuh. Iya, sebel. Aduh, lepek banget rambutnya. Mau disasak dikit? Kasih ke bawah nggak? Nggak usah lah, ini udah aku giniin aja. Ngaca yang lima. Bisa ditelepon lagi nggak sih Bang Jali? Encing, telepon lagi. Oh, ini pagi-pagi bikin bad mood ya. Nggak diangkat ya? Tadi aku telepon juga nggak diangkat Bang Jali. Nggak diangkat, cing. Ngambek. Satpamnya nggak ada ya, satpam? Ada yang bisa tolong cariin satpam nggak sih? Masih jam 5 nih, masih lama banget ya Allah. Masa satpam nggak ada loh? Masya Allah. Ini tinggal di teleponnya. Gue pikir juga tadi begitu ya. Tadi cek. Cuma mungkin kencingnya banyak kali ya. Nggak keluar loh gue satu segmen di sana loh. Giliran dibutuhin nggak ada loh satpam. Giliran nggak dibutuhin mondar-mandir ke istrikaan. Ya ampun. Halo guys, nonton Fokus Pagi ya.
Di Indosiar sekarang. Come on guys, di share-share yuk live TikToknya buat yang udah nonton. Nggak diangkat ya? Udah ada emang security-nya Bang Jali. Parah, dingin banget. Tetep guys. Ini aku bete banget nih pagi-pagi nih. Udah dingin. Rambutnya apa? Kedengeran? Enggak. Ini udah telepon apa belum? Iya, makanya tadi aku juga telepon Bang Jali lewat telepon gak diangkat-angkat. Makanya harus pakai security. Nyaut tapi. Iya itu, dia tuh harus udah di ini belum gitu. Ampun, masalahnya harus baca nih. Oke. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Petugas Satreskrim Polresta Yogyakarta membongkar dugaan praktik produksi obat-obatan palsu yang dijual secara daring. Berdasarkan penyelidikan, obat-obatan palsu itu berbentuk kapsul dengan bahan ramuan sama yang kemudian dikemas dengan berbagai merek. Dalam penggerbekan ini, petugas Satreskrim Polresta Yang mana? Oke. sebuah ruangan di pabrik pembuatan obat-obatan palsu di sebuah rumah kontrakan di Bantul. Selain mendapati sejumlah barang bukti, mulai dari bahan-bahan hingga kemasan obat-obatan, petugas juga mengamankan 3 orang tersangka. Para tersangka mengedarkan obat-obatan ini secara daring melalui akun palsu serta orderan fiktif dengan keuntungan per hari mencapai 3 juta rupiah. Sedikitnya, ada 23 jenis obat-obatan berbentuk kapsul dengan bahan ramuan yang sama. Tapi isinya sama. Isinya adalah daun jadina. Jadi kalau obat untuk pelasi isinya daun jadina, untuk jantung ya daun jadina. Halo guys. Nonton Fokus Pagi ya. Semangat ya. Thank you Spiderman. Assalamualaikum pagi-pagi petir. Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman 12 tahun penjara. Nasrulasi melaporkan dari kota Yogyakarta. Sidang lanjutan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa mencecar kesaksian istri Rafael Alun, Erni Mike Torondek, terkait penutupan rekening perusahaan, pembelian toko butik, hingga safe deposit box di salah satu bank. Sidang lanjutan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kamu harus main kerana. Thank you. Tap dong. Tap yuk guys, tap yuk. Di share yuk live TikToknya yuk biar makin banyak yang nonton.
Sama jangan lupa juga di follow lagi akun TikTok aku. Jadi kalau misalnya aku live muncul notifikasinya di kalian. Dan jangan lupa juga untuk selalu menebar cinta dengan saya yang caranya tap layar mana tapnya. Nah gitu dong. Nonton Indosiar ya. Menurut Ernie, dirinya mengaku tidak mengetahui apa-apa. Menurutnya, terdakwa hanya menumpang namanya untuk pembelian butik dan akhirnya menjadi sejumlah rumah indekos hingga asal-usul uang di safety box juga saksi mengaku tidak mengetahuinya. Arudex. Kesaksian istri terdakwa dianggap bertolak belakang dengan berita acara jaksa bahwa uang yang berada di safety box tersebut hasil dari penjualan sejumlah rumah milik Rafael Alun. Begitu Samarta melaporkan dari Jakarta. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah setelah terbukti korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya. Atas putusan Majelis Hakim, Johnny G. Plate mengajukan banding. Kasus korupsi proyek pembangunan menara prestasi Station atau BTS 4G yang melibatkan ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah sampai tahap ketok palu oleh Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Johnny G. Plate divonis penjara selama 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Ya Allah, kantuknya. melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri. Menyatakan terdakwa Johnny G. Plate telah terbukti secara sah dan Masih ngantuk ya? Iya. Kalau kalian tap-tap enggak? secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 17 terus mematangkan persiapan menjelang pertandingan perdana Piala Dunia U17 melawan Ekuador di stadion melalui video asisten referee atau VAR. Langsung menyatakan banding. Kami masih bandingin. Tapi hari ini. Selain Johnny G. Plate, pihak lain yang juga divonis oleh Majelis Hakim adalah anak Ahmad Latif selaku ex-Dirut Bakti Kominfo. Anak divonis penjara 18 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pihak lain, Yuhan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia divonis penjara 5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Tetap. Dalam skandal korupsi ini negara dirugikan 8,3 triliun rupiah. Namun Majelis Hakim mengatakan telah ada pengembalian uang ke kas negara sebesar 1,7 triliun rupiah. Artinya kini total selisih yang belum dikembalikan ke negara mencapai 6,2 triliun rupiah. Pada 3 November lalu, Kejaksaan Agung menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK Ahsanul Kossasi sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan menara BTS di Kemenkominfo. Ahsanul Kossasi disebut sebagai tersangka ke-16 dalam mega skandal korupsi itu. Ahsanul Kossasi diduga terima uang 40 miliar rupiah dari tersangka lain terkait jabatannya yang diduga mempengaruhi hasil proses audit BPK di Kemenkominfo. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa Timnas U17 Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang pertandingan perdana Piala Dunia U17 melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat mendatang. PSSI akan menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR yang pertama kali diterapkan di Indonesia. Menjelang kick-off Piala Dunia U17 2023, PSSI memastikan segala kesiapan infrastruktur stadion dan fasilitas berlatih telah rampung dibereskan. Beberapa peserta yang telah menjadi TV apa Indosiar? Hai 1705. Thank you. oleh panitia pelaksana. Timnas U17 Indonesia juga terus mematangkan Thank you 1705. latihan di Surabaya. Wow, ada Bang Iwan. Bang Iwan apa kabar? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan kondisi administrasi dalam keadaan fit menjelang partai perdana. Para pemain
Lanjut Thank babak you Bang selatan, Iwan. teknologi video assistant referee atau VAR yang diterapkan pertama kali di Indonesia dalam pertandingan. Baik, Pak Zainuddin Amali sekarang sudah camping di Hah? Surabaya ya untuk memastikan tim kita progres. Coach Frank juga terus mendampingi. Nah, gua nggak paham deh tuh. Mendampingi, ya mudah-mudahan nanti juga Raja Kemarin udah sih, sama tapi gue nggak ngeh. seperti itu Sehai, Sobus, Domoro, Bang Iwan, thank you. Sepak bola Belgia itu Kemarin udah sih, tapi gue nggak ngeh. yang juga ditunjuk sebagai brand ambassador Piala Dunia U17 berharap Indonesia bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam kualifikasi grup A. Tap guys, tap guys, tap guys. Bang Iwan, thank you. Ini kalau ada Bang Iwan seger nih, soalnya nanti WL-nya penuh. Wajib baru mau berangkat kerja, mbaknya pagi-pagi banget udah sibuk nih. Iya dong. Sebagai brand ambassador Piala Dunia Bang Iwan apa kabar? di 4 kota di Indonesia. Kehadiran dua pemain ini diharapkan mampu mendongkrak daya tarik penonton selama penyelenggaraan Piala Dunia U17. Muhammad melaporkan dari Jakarta. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 termasuk di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat dipastikan bakal menggunakan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Teknologi ini akan membantu kinerja wasit mengambil keputusan dengan melihat tayangan video. Jelang Piala Dunia U17, pemasangan perangkat VAR terus dilakukan di lapangan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dengan memasang sejumlah kamera di beberapa titik, termasuk salah satu ruangan untuk memantau VAR juga telah disiapkan dengan perangkat komputer, layar televisi, dan alat komunikasi lainnya. Terlihat sejumlah perangkat pertandingan dari sejumlah negara bersiap untuk mengecek kesiapan VAR tersebut. Selain teknologi VAR, di sekeliling stadion baik di dalam maupun di luar telah dipasangi kamera pengawas. Saat ini area stadion pun sudah steril dan telah dijaga ketat oleh ratusan aparat. Persiapan menjelang tanggal 11 ya, pertandingan pertama Piala Dunia. Alhamdulillah seluruh infrastruktur yang perlu dipersiapkan untuk kelancaran pelaksanaan pertandingan sudah dalam kondisi 100% siap. Dari mulai lapangan main, kemudian tribun, ruangan-ruangan, kelengkapan-kelengkapan untuk permainan, listrik, jaringan komunikasi, muatan sinyal dan sebagainya, itu pasti dapat. Dinas Perhubungan Kota Solo menyiapkan 10 bus antar jemput selama pelaksanaan Piala Dunia U17 yang diperuntukkan bagi penonton jika tak bisa memarkirkan kendaraannya di kawasan Stadion Manahan. Sementara itu Pemkot Surabaya mengimbau warga yang akan menonton pembukaan Piala Dunia U17 untuk menggunakan shuttle bus karena tidak disediakan parkir khusus penonton di areal Stadion Gelora Bung Tomo. Jelang pembukaan Piala Dunia U17 Indonesia 2023 10 November besok, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya disterilkan. Penjagaan dan pengamanan ketat dilakukan petugas kepolisian. Untuk itu, pemerintah Kota Surabaya meminta bagi warga yang akan menonton pembukaan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo untuk memanfaatkan Ngopi satu mbak, bus yang iya telah disediakan. belum. Pemkot Surabaya menyediakan Aku lagi nggak ngopi 100 semangat bus biar tanpa dibayar biar ngantuk. alias gratis. Tetep dong. Tetep guys, ayo di share yuk live TikToknya yuk sambil nonton Indosiar yuk. Dinas Perhubungan Kota Solo juga menyiapkan 10 bus antar Yuk. selama pelaksanaan Piala Dunia U17. Penyediaan armada ini diperuntukkan bagi Lagi siaran ya, iya. kendaraannya di kawasan Stadion Yuk, serta nonton Indosiar sekarang. kendaraan. Ada 4 lokasi untuk pengoperasian bus antar jemput ini yang di lapangan Sumber, Terminal Timur Tengah, Udah sarapan kak belum? dan Benteng Fastenberg.
Puluhan menit bus juga disiapkan di Stadion Sejarah Harupat Kabupaten Bandung. Nantinya ada beberapa titik sental bus pemberangkatan menuju stadion. Salah satunya di Gor Sabi Dulungan di kawasan Soreang. Nantinya akan disiapkan 10 bus dengan masing-masing kapasitas 70 hingga 80 orang setiap unitnya. Sesuai regulasi FIFA, seluruh supporter yang membawa kendaraan pribadi akan diangkut dari Gor Sabi Dulungan menuju ke tempat pertandingan. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, besok Indonesia akan menggelar Piala Dunia U17 FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Sukses penyelenggaraan, sukses jadi prestasi. Ayo jadi tuan rumah yang baik untuk semua 24 negara. Beri semangat untuk Timnas U17 Indonesia. Saksikan besok Jumat 10 November opening ceremony dan laga yang ditunggu-tunggu Indonesia versus Ekuador pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Senin 13 November Indonesia versus Panama pukul 18.30 dan Kamis 16 November Maroko versus Indonesia pukul 18.30 live di Indosiar dan video. Dan pemirsa, kita jeda dulu sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Di antaranya seekor ular piton sepanjang lebih dari 4 meter bertengger di tiang atap rumah hingga membuat khawatir penghuninya. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. الزهر تاع اليوم good Hai Rauf. Jiria, where are you from? Salam kenal, salam kenal. Nice to meet you, nice to meet you. Si Rauf kabur, si Rauf. Ya Allah, ini benar-benar AC-nya. Ampun. Ya Allah, ya Allah. Tap-tap guys, nonton Indosiar yuk. Nonton Indosiar sekarang. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita masih punya satu segmen lagi guys. Fokus pagi ya kak? Iya, fokus pagi. Lagi ngapalin teks ya. Berapa sih tadi terakhir? Lupa. Aduh, salam dari Papua. Hai. 5 menit. 5 menit. Oke. Aduh, dingin. Iya, poninya soalnya lemes.